Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasim dengan NIM 113321036, Prodi D3 Kebidanan semester 3, asal institusi Setikes Hanzar Lombok Timur. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah tentang asuhan kebidanan, masa nipas dan menyusui. Baik, inilah bagan mekanisme laktasi yang akan saya jelaskan. Mekanisme laktasi ini yaitu tentang mulainya diproduksinya ASI sampai keluarnya ASI. Mekanisme laktasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama proses produksinya ASI, dan yang kedua yaitu proses pengeluarannya ASI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu produksi ASI. Ada yang disebutkan yaitu saraf sensorik. Nah, saraf sensorik tersebut adalah untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang disampaikan ke otak, sehingga otak memberi respon yang sesuai dengan rangsangan yang diberikan. Seperti yang saya jelaskan, yaitu saraf sensorik tersebut fungsinya untuk menerima rangsangan dari luar tubuh, sehingga disampaikan ke otak supaya otak memberi respon yang sesuai dan yang tepat dengan rangsangan yang sudah diberikan. Dan ada juga yang dimaksud dengan medula spinalis. Nah, medula spinalis tersebut yang dimaksud yaitu dengan kata lain yaitu seperti sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang tersebut atau medula spinalis adalah mengadakan komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh, yaitu fungsinya medula spinalis tersebut yaitu mengadakan komunikasi antara otak dan dengan semua bagian tubuh. Ada juga yang dimaksud dengan hipotalamus. Nah, hipotalamus tersebut yaitu hipotalamus bagian yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel-sel tubuh. Hipotalamus tersebut seperti yang kita tahu yaitu bagian yang mengeluarkan hormon, seperti contohnya yaitu hormon prolaktin. Yang ada juga di bagian-bagian tersebut kan sudah jelas ada yang ditulis yaitu mensekresi faktor pemicu prolaktin. Nah, yang dimaksud dengan mensekresi faktor pemicu prolaktin yaitu fase di mana hormon prolaktin tersebut yang memberi sinyal ke tubuh ibu agar memproduksi ASI lebih banyak untuk diberikan kepada bayi pada saat menyusui, sehingga bayi tersebut pada saat menyusui merasa terpenuhi ketika si bayi tersebut menghisap puting areola ibunya. Dan ada juga disebut mensekresi prolaktin atau mengeluarkan ASI. Nah, yang dimaksud di sini tentang mensekresi prolaktin atau mengeluarkan ASI yaitu seperti yang dijelaskan tadi, mungkin agak sama penjelasannya, yaitu hormon inilah yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dari puting payudara akan dikirim ke otak. Kemudian direspon dengan mengeluarkan hormon prolaktin tersebut yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah, serta dapat merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI. Nah, yang dimaksud dengan merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI yaitu pada saat sel-sel lain terangsang atau merangsangnya sel-sel lain, maka produksi akan bertambah atau pada saat payudara melalui aliran darah. Nah, pada aliran darah serta dapat merangsang sel-sel lain sehingga dapat untuk menghasilkan produksi ASI. Ada juga yang bilang mensekresi prolaktin atau mengeluarkan ASI. Nah, mengeluarkan ASI itu pada saat apa sih untuk mengeluarkan ASI tersebut? Nah, tentu saja pada saat menyusui bayinya, atau pada saat si bayi menghisap puting areola ibu, atau pada saat menyusui, sama aja. Nah, mensekresi prolaktin tersebut atau mengeluarkan ASI adalah hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari ketika bayi menyusui.
atau rangsangan sensorik dari puting payudara akan dikirim ke otak, kemudian direspon dengan mengeluarkan hormon prolaktin yang akan kembali menuju payudara melalui aliran darah serta dapat merangsang sel-sel lain untuk produksi ASI. Nah, ketika kembalinya menuju payudara melalui aliran darah tersebut karena melalui aliran darah tersebut sehingga dapat merangsang sel-sel lain untuk memproduksi ASI. Dan ada juga yang dimaksud di sini yaitu hormon prolaktin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada awalnya itu sudah saya jelaskan tentang hormon prolaktin. Namun di sini juga ada penjelasan sedikit, yaitu hormon prolaktin tersebut akan mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Nah, hormon prolaktin tersebut juga berfungsi untuk mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI atau bisa dikatakan bisa menghasilkan ASI atau diproduksinya ASI gitu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu bagian mekanisme pengeluaran ASI. Di bagian pengeluaran ASI, nah, mekanisme laktasi atau mekanisme keluarnya ASI pada saat menyusui bayi yang dimaksud yaitu sewaktu bayi menghisap puting areola ibunya, hipofisis posterior, yaitu terdapat dua hormon, yaitu terdapat dua macam hormon. Yang pertama hormon oksitosin dan ADH. Nah, hormon oksitosin tersebutlah berperan dalam stimulasi kontraksi dan rangsangan yang ditimbulkan asupan si bayi diteruskan ke bagian hipotalamus yang akan melepaskan hormon oksitosin. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu oksitosin akan memacu sel-sel otot yang mengelilingi jaringan kelenjar dan salurannya untuk berkontraksi sehingga memeras dan memompa air susu keluar. Dan juga hormon oksitosin ini juga untuk merangsang kontraksi rahim. Hormon ini juga meningkatkan produksi prostaglandin sehingga kontraksi semakin intens dan mempengaruhi proses pemulihan involusi uterus atau pemulihan uterus pada saat masa nipas. Nah, pada masa nipas inilah saatnya untuk pemulihan involusi uterus atau pemulihan uterus untuk menjadi seperti sebelum hamil. Nah, kan sebelum hamilnya contohnya ini, sebelum hamilnya kecil. Nah, pas sesudah hamil sampai melahirkan hingga uterus tersebut menjadi besar sehingga butuh proses waktu untuk pemulihan pada saat masa nipas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi mekanisme laktasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.